Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kami mengajak jalan-jalan secara virtual ke Vilnius, ibu kota Lituania yang merupakan salah satu negara Baltik di Eropa Utara yang kota tuanya termasuk dalam salah satu situs warisan dunia UNESCO. Ikuti terus videonya ya sampai akhir untuk melihat keindahan kota Vilnius ini. Kami berangkat ke Vilnius dari Frankfurt naik Ryanair. Berangkatnya dari Airport Han yang merupakan airport untuk LCC atau maskapai penerbangan berbiaya murah. Harga tiket kalau hanya bawa tas kecil yang bisa diletakkan di kolong kursi adalah 22,5 euro. Kalau bawa bagasi kabin 10 kg tambah lagi 20,5 euro. Dan kalau bawa bagasi besar atau checked baggage maksimum 20 kg tambah bayar 47,5 euro. Harga bisa berubah ya, jadi itu harga yang saya bayar waktu itu. Yang mengoperasikan penerbangan ini ialah Buzz dari Polandia yang merupakan anak perusahaan Ryanair Holdings. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 737 seri 800. Dan lama penerbangan sekitar 2 jam. Nah, sekarang kita sudah sampai di Vilnius. Apronnya kelihatan penuh salju dan salju yang turun mulai tambah banyak. Nah, ini ruang kedatangan Airport Vilnius. Tidak terlalu besar tapi megah dengan gaya arsitektur Soviet. Airport ini dibangun waktu Lituania masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Untuk ke pusat kota ada beberapa pilihan. Yang paling fleksibel tapi lebih mahal adalah taksi ya. Sekitar 25 euro kalau tidak kena macet yang lama. Bisa juga naik bus, harganya 1 euro kalau beli langsung di supir. Ada bus ekspres yang harganya 3 euro atau bisa naik kereta api harganya 80 sen tapi frekuensinya lebih jarang. Sekarang sudah sampai di hotel dan ini hotel yang kami tempati namanya Loft Inn. Hotel menyediakan mesin kopi. Tamu hotel boleh bikin kopi gratis. Lobinya keren dengan vibes modern yang super cozy. Begitu masuk sini langsung kerasa suasana hangatnya. Ada banyak tempat duduk dengan meja, bikin betah ya nongkrong di sini sambil ngopi. Kamar tidurnya cukup luas. Banyak tempat untuk simpan barang. Harga kamar waktu itu 41 euro per malam buat 2 orang termasuk city tax. Kamar mandinya sederhana tapi bersih dan cukup luas. Ada pemanas, ada tempat shower, ada toilet dan wastafel. Sabun cair disediakan di dispenser. Hotel juga menyediakan mesin cuci pakaian dan pengeringnya. Tamu hotel boleh pakai, nggak bayar. Hari ini aku lagi ada di stasiun Vilnius, stasiun utama di ibu kota Lituania. Dari luar sih kelihatannya klasik banget ya. Dan lokasinya tuh deket banget dari hotel. Yuk kita lihat
Kayak apa sih dalamnya? Begitu masuk langsung tuh kerasa vibe-nya adem dan tenang. Interiornya luas dengan langit-langit tinggi dan cahaya alami masuk dari jendela besar, bikin suasana jadi tenang dan nyaman. Ruang tunggunya cukup cozy, tempat duduknya banyak dan bersih, cocok buat nunggu kereta sambil lihat-lihat HP atau baca-baca buku. Kalau mau nyari makanan atau minuman buat dikonsumsi sambil nunggu kereta, bisa cari di minimarket yang ada di stasiun itu. Nah, ini minimarket Iki Express yang jualannya cukup lengkap ya. Bisa beli-beli snack, sandwich, atau kopi. Jadi lumayan lah ada cemilan dan bisa ngopi-ngopi sambil nunggu kereta. Sekarang kami mau ke kota tua Vilnius, masuknya lewat Gate of Dawn atau Gerbang Fajar. Di sisi selatan ini sisa-sisa City Wall masih ada. Gerbang ini adalah satu-satunya gerbang kota tua yang masih tersisa dari benteng pertahanan abad ke-16. Di atasnya ada Griffin, yaitu makhluk mitologi bertubuh singa dengan sayap dan kepala elang berdiri gagah memegang lambang ksatria berkuda dengan pedang terhunus, yaitu Vytis, simbol negara Lithuania. Simbol ini sudah digunakan sejak abad ke-14. Di dalamnya ada kapel kecil yang menyimpan ikon Our Lady of the Gate of Dawn. Kita lanjut menelusuri jalan utama, namanya Aušros Vartų Gatvė. Suasananya tenang tapi hidup. Tidak jauh dari gerbang kita melewati gereja Katolik Santa Teresia dan gereja Ortodoks Roh Kudus. Arsitekturnya cakep banget ya. Nah, ini toko souvenir yang dijual juga lucu-lucu. Di kiri kanan jalan banyak gedung-gedung tua bergaya gotik, renaissance, dan barok berjajar. Banyak diantaranya sudah direnovasi jadi butik, kafe, galeri seni, dan lain-lain. Di tengah kota tua Vilnius ini ada tempat yang menjadi surga buat pecinta kopi, Hurakan Coffee. Tempat ini juga cocok buat yang mau ngopi sambil bekerja. Suasananya tenang dan ada wifi-nya. Oh ya, katanya mereka hanya terima pembayaran dengan kartu. Kita jalan terus dan sampai di Radisson Collection Astoria Hotel. Elegan dan klasik. Diresmikan tahun 1901, Astoria dulunya adalah hotel mewah pertama di Vilnius. Sekarang kita sampai di salah satu tempat paling bersejarah di kota tua Vilnius, Vilnius Town Hall, yang dalam bahasa lokal disebut Vilniaus Rotušė.
Gedung ini sudah berdiri sejak abad ke-15 dan dulu merupakan pusat pemerintahan bahkan pasar utama di kota. Desain bangunannya yang sekarang ini hasil renovasi dari akhir abad ke-18 bergaya klasik. Sekarang Town Hall nggak lagi dipakai untuk urusan pemerintahan, tapi berubah jadi tempat berbagai acara budaya. Di depannya dibuat menjadi area buat ice skating. Sekarang kita mau santai-santai di salah satu sudut paling menarik di kota tua Vilnius, yaitu Stiklių gatvė atau Jalan Stiklių. Stiklių ini artinya kaca karena dulunya di kawasan ini adalah tempat para pengrajin kaca di abad pertengahan. Jalan ini kecil, berbatu, dan penuh dengan bangunan tua bergaya arsitektur Eropa Timur yang cantik. Di sini banyak sekali terdapat kafe-kafe dan restoran. Daerah ini juga punya nilai sejarah. Dulu kawasan ini bagian dari Jewish Quarter di Vilnius. Salah satu highlight dari Stiklių Street ini adalah Stikliai Restoranas. Restoran ini adalah bagian dari Stikliai Hotel, salah satu hotel butik paling elegan di Vilnius. Kalau pengen ngerasain kuliner Lituania dengan pengalaman fine dining, nah ini tempatnya. Yang ini restoran Poirot, mengambil nama detektif karangan Agatha Christie. Restoran yang menyajikan makanan khas Prancis dan Belgia dengan atmosfer yang casual dan tenang. Sekarang ini kami ada di Jalan Didžiuoji, jalan utama di Kota Tua. Nah, yang kelihatan ini adalah Gereja Ortodoks Rusia Santo Nikolas. Yang ini adalah Gereja Ortodoks Saint Paraskevi. Siang-siang nyempetin lunch dulu di kafe, nyobain steak dan burgernya. Judul kafenya sih French Street Food. Ternyata semuanya enak banget ya, dan harganya juga nggak mahal loh kalau di sana. Habis makan, balik lagi ke hotel. Nah, ini udah di daerah di depan stasiun ya. Tuh kelihatan banyak orang geret-geret koper di daerah sana.
Besok paginya mau jalan lagi ke kota tua, tapi lewat jalan yang lain lagi. Ternyata pagi itu turun salju. Jadi duduk-duduk aja dulu deh di kafe. Asik juga duduk-duduk di kafe ini sambil minum-minum kopi dan coklat panas dengan sepotong kue. Sempet juga ya nyobain supnya dan semuanya itu ternyata enak banget. Hari ini kita ke kota tuanya lewat jalan Rut Ninku. Nah, sekarang sudah sampai lagi di jalan utama di Gioyi Gatve. Dari sini kita mau jalan ke arah Cathedral Square lewat jalan Pilius. Gedung yang dindingnya bata merah itu adalah Pilius Galleria yang merupakan galeri seni. Nah, pecinta seni sebaiknya kesini deh. Masuknya tuh nggak bayar. Nah, itu Cathedral Square-nya di seberang jalan. Dan ini Katedral Vilnius yang merupakan pusat gereja Katolik di Lituania. Katedral ini udah berdiri sejak abad ke-13, tapi tampilannya sekarang bergaya neoklasik hasil renovasi abad ke-18. Di zaman pendudukan Soviet, katedral ini sempat dijadikan galeri seni. Ini adalah Gediminas Castle Tower yang jadi ikon kota dan merupakan sisa terakhir benteng tua yang dulu melindungi Vilnius. Nggak jauh dari sana berdiri satu lagi simbol penting Vilnius, yaitu Monumen Tiga Salib. Letaknya di atas bukit juga dan suasananya lebih tenang di sana. Ada satu bangunan di Vilnius yang bikin kita berhenti buat ngambil foto, yaitu Gereja Santa Anna. Gereja ini bukan cuma tempat ibadah ya, tapi juga karya seni yang berdiri sejak abad ke-15. Gaya arsitekturnya tuh gotik, tapi unik banget, penuh detail, dan katanya sih Napoleon sendiri pernah naksir gereja ini dan pengen bawa pulang ke Paris.
Sekarang jalan pulang ke arah hotel. Di sini mampir dulu beli-beli barang-barang di pedagang kaki lima. Barang yang dijual tuh asli ya, buatan lokal dengan kualitas prima dan harganya murah-murah. Mungkin karena sudah sore yang jualan tinggal satu ibu tua ini. Hari berikutnya kami pindah ke negara Baltik yang lain, yaitu negara Latvia, ke kota Riga. Kami naik bus ke sana dan sekarang sudah ada di stasiun bus menunggu busnya. Kami naik Flixbus yang jurusan Tallinn yang akan singgah di kota Riga dan kita turun di sana. Harga tiket waktu itu 14 euro per orang dan lama perjalanan sekitar 4,5 jam. Sekian dulu ya cerita tentang kota Vilnius. Tolong subscribe channel ini dan mohon like-nya juga ya. Terima kasih sudah menonton.